Ya, silakan Ya, Joy Bu. mempresentasikan apa yang sudah ditulis. Ya, Bu. Shalom semua. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai katekisasi dalam gereja konservatif. Dari yang pertama, pendahuluannya atau latar belakang, pendidikan pada umumnya mencangkup berbagai proses belajar dan mengajar dalam tatanan kehidupan masyarakat, baik secara agama, sosial, budaya, dan sebagainya. Esensinya adalah menjadikan seseorang menjadi pribadi yang dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dengan pendidikan yang dicapainya. Namun pendidikan bukanlah dilihat hanya sebatas pengetahuan atau ilmu belaka, akan tetapi mampu menumbuhkan karakter dan kepribadian yang kuat dan unggul. Dalam lingkup karakter tentu tidak lain adalah bagaimana agama berperan penting dalam kehidupan manusia yang beragama, di mana bukan sekedar pendidikan agama diimitasi dari pendidikan formal pada umumnya, melainkan lebih kepada pembimbingan, pelatihan, dan penguatan iman seorang sesuai nilai-nilai agamanya. Tentu dalam kekristenan yang patut diukur kehidupan seseorang menjadi berkualitas dan berkenan adalah bagaimana menghidupi imannya dan hidup seperti Kristus hidup. Gereja konservatif pada umumnya menjalankan program pembimbingan yang sejak dahulu telah dilakukan secara turun-temurun seperti katekisasi. Telah banyak menyatakan bahwa pada pendidikan katekisasi gereja wajib membentangkan di hadapan mereka kebenaran dan keindahan iman Kristen, serta menginsafkan mereka tentang panggilan Tuhan. Ialah supaya mereka memilih Kristus sebagai satu-satunya tujuan hidup yang benar. Oleh karena itu, katekisasi diperkuat dalam gereja sebagai proses pemuritan. Bertolak dari hal ini, sebenarnya katekisasi ini perlu dikembangkan dengan melihat suatu rangkaian pelaksanaannya sehingga kualitas dan output dari pendidikan katekisasi ini benar-benar dapat dilihat manfaatnya. Hal ini tentu harus menjadi perhatian suatu gereja yang menjalankannya sehingga berjalan dengan baik, terstruktur, dan teratur. Dengan begitu, gereja harus mampu mengelola dan memperkuat pengajaran dan pembimbingan iman melalui katekisasi ini dengan strategi dan pola pelaksanaannya secara tepat dan efektif, melibatkan pelayan-pelayan yang benar kualitas, baik secara pengetahuan maupun karakternya sebagai pengajar, dan saling bersinergi untuk menghidupi pelayanan ini. Masuk ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penulisan ini sebagai berikut. Apa itu katekisasi? Bagaimana perencanaan manajemen kurikulum pendidikan katekisasi? Bagaimana pengorganisasian manajemen kurikulum pendidikan katekisasi? Bagaimana pelaksanaan manajemen kurikulum pendidikan katekisasi? Terus bagaimana evaluasi manajemen kurikulum pendidikan katekisasi? Ya, kita masuk ke definisi katekisasi. Secara etimologis, kata katekese berasal dari bahasa Yunani, yaitu katekein, yang berarti memberitahukan, menjelaskan, memberi pengajaran. Dalam Alkitab disebutkan bahwa katekese mempunyai arti diajarkan dalam Lukas 1 ayat 4. Pengajaran dalam jalan Tuhan, Kisah Rasul 18 ayat 25. Atau mengajar, Kisah Rasul 21 ayat 21. Kata diajar. Roma 2 ayat 18. Demikian kesimpulan makna dari katekisasi dapat diartikan sebagai pengajaran, pendalaman, dan pendidikan iman agar seorang Kristen mempunyai kedewasaan dalam keimanannya. Johannes Lewer menyatakan peran dan tujuan katekisasi sebagai berikut. 1. Membantu peserta untuk membangun relasi batin dengan Tuhan dan selalu terbuka pada bimbingan Roh Kudus sehingga mampu membaca tanda-tanda zaman. Yang kedua, membantu peserta untuk merenung dan menghayati sabda Allah dan menjadikannya sebagai sumber kekuatan dan inspirasi hidup dalam tugas panggilannya.
Yang ketiga, membantu peserta dalam upaya penyadaran diri untuk pembaruan hidup menuju pertobatan sejati. Yang keempat, membantu peserta agar selalu terbuka, berdialog, dan bekerja sama dengan sesama dalam berbagai kegiatan gerejani dan kemasyarakatan. 5. Membantu peserta agar selalu menghargai kehidupan dan berupaya melestarikan lingkungan alam sekitarnya. Keenam, menolong peserta agar selalu memiliki kesadaran hidup menggereja, terutama berpartisipasi aktif dalam kegiatan liturgis gereja dan kegiatan sosial karitatif. Yang ketujuh, membantu peserta untuk membangun dialog ekumenis dengan umat beragama lain dalam rangka membina kerukunan hidup dan toleransi di antara umat beragama. Metode yang ditawarkan dalam pelaksanaan katekisasi pada umumnya yaitu 1. Metode observasi. Dilakukan oleh pendeta, di mana pendeta melakukan pendekatan secara langsung untuk mengetahui bagaimana kondisi keimanan calon peserta dan dapat merumuskan materi sesuai dengan kebutuhan peserta. Yang kedua, metode naratif, yaitu penyajian cerita, pengalaman yang bisa disertai petunjuk gambar agar mudah dimengerti yang diambil dari teks kitab suci, sanjak lagu, cerita pengalaman pribadi, cerita film, dan drama, lalu dibuat pendalaman dengan tanya jawab, diskusi, dan penjelasan. Yang ketiga, metode ceramah. Diperuntukkan bagi peserta yang berpendidikan tinggi, disertai tanya jawab, diskusi, dan penjelasan. Yang keempat, metode dramatisasi atau role playing untuk umum bagi semua usia. Yang kelima, metode CBSA atau cara belajar siswa aktif. Peserta membaca, merenung, dan menuliskan isi perenungan, menggambar dan menjelaskan, membawakan lagu, menulis, dan membawakan puisi dan bercerita. Metode yang ke-6, metode sharing 7 langkah. Mengajak peserta melihat kenyataan hidup, mendalami pengalaman tersebut dengan pertanyaan yang objektif, menganalisasi akar permasalahan, mencari refleksi atas nilai-nilai iman dari pengalaman tersebut yang disesuaikan dengan teks suci, lalu menyimpulkan dalam aksi dan evaluasi. Demikian sistematika dalam pelaksanaan katekisasi adalah sebagai berikut. Yang A, pengantar singkat berupa ceramah pembuka dan penentuan tema maksud pertemuan. B, doa pembuka. C, presentasi materi, pendalaman dokumen atau cerita pengalaman agar peserta merefleksikan lebih dalam nilai-nilai Kristiani dari materi tersebut. D, pewartaan teks kitab suci, membaca, memahami, dan memperdalam sabda Tuhan agar meresap ke dalam hati peserta dan menemukan kandungan nilai Kristiani yang ada di dalamnya. Niat dan aksi merupakan tanggapan langsung para peserta dengan membuat aksi konkret sebagai bentuk ekspresi dari pengalaman imannya atau sabda Tuhan. F, doa penutup. Nah, lanjut ke perencanaan manajemen kurikulum pendidikan katekisasi. Pada umumnya, manajemen kurikulum pendidikan katekisasi dari aspek perencanaan yang dilakukan gereja tertentu. Misalnya adalah GPM, Gereja Protestan Maluku, adalah merancang pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan hasilnya. Pengajar dari pendeta biasanya mempersiapkan diri secara matang. Selain itu juga bahan ajarnya telah disiapkan dari penanggung jawabnya. Dan selebihnya para pengajar harus mampu melihat perkembangan belajar dari katekisan. Dan instrumen belajarnya juga harus dapat dikontekskan sesuai jemaat. Pelayanan ini sebagai poros pembentukan kehidupan katekisan sehingga perlu memperhatikan segala aspek dengan baik. Masuk ke
pengorganisasian manajemen kurikulum pendidikan katekisasi. Pembelajaran katekisasi di GPM diorganisasikan oleh Departemen Keasahan di Aras Sinode. Pembentukan subkomisi yang beranggotakan pelayan khusus, yaitu pendeta dan majelis jemaat, serta warga gereja yang memiliki kemampuan mengajar. Subkomisi ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator katekisasi. Dengan tugasnya adalah merancang program katekisasi secara periodik, membantu mengupayakan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program katekisasi, serta bertanggung jawab kepada badan-badan gerejawi. Pelaksanaan manajemen kurikulum pendidikan katekisasi. Pelaksanaan katekisasi meliputi dua aspek, yaitu satu, persyaratan proses pelaksanaan. Pada kelas katekisasi ini itu sendiri ada pembagian kelas bagi pesertanya dengan melihat pada statusnya, yaitu sudah menikah atau belum. Kemudian akan dijalankan dengan dua kelas, yaitu umum dan khusus. Namun materinya tetap sama, yaitu firman, gereja, dan konteks. Selain itu, pembagian waktu pembelajaran dalam 3 semester hingga pembagian tugas dalam pelaksanaannya, di mana pendeta dan guru PAK memiliki tugas masing-masing, yaitu pendeta mengajarkan materi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta. Sedangkan guru PAK membimbing menggerakkan soal-soal konteks. Pembelajaran katekisasi dapat dijalankan dengan kebijakan pembinaan integratif, yaitu bersinergi dengan orang tua, badan internal gereja, instansi pemerintah, maupun non-pemerintah, bahkan kelompok denominasi atau agama lain. Yang kedua, pelaksanaan. Pendidikan katekisasi terbagi dalam 3 kelompok, yaitu katekisasi keluarga, katekisasi sekolah, dan katekisasi gereja. Dalam pelaksanaan pembelajaran tiap semesternya tentang firman, gereja, dan konteks hanya sub pokok. Bahasanya berbeda-beda dengan lama waktu. Setiap pertemuan dapat mencapai 1-2 jam. Sebenarnya dasar pelaksanaan pembinaan katekisasi ini dimulai dari keluarga, di mana orang tua menjadi pengajar pertama di rumah, sehingga anak merasa dan mengalami pertumbuhan imannya diperkuat mulai dari rumah. Selebihnya akan diperlengkapi dari lingkungan gerejanya, sekolah, dan masyarakat. Katekisasi ini perlu dilaksanakan secara terus-menerus, sehingga tujuan mulianya adalah seorang katekisan memiliki pengalaman dengan Tuhan dan memahami panggilan Tuhan dalam hidupnya. Masuk ke evaluasi manajemen kurikulum pendidikan katekisasi. Evaluasi dapat ditinjau dari proses-proses yang telah dilaksanakan. Pentingnya seorang pengajar memperhatikan dengan tepat dan bijak apakah tercapai atau tidak tujuan pembelajarannya, metodenya sudah tepat atau tidak, hingga mampu menentukan pendekatan yang tepat dalam pembelajarannya. Selain itu, alat evaluasi yang digunakan adalah tes secara lisan maupun tulisan, dengan tujuan melihat pencapaian berhasil atau tidaknya katekisan dalam aspek pengetahuan dan keterampilan. Katekisasi menjadi tolok ukur, membangun pembelajaran intelektual tentang iman, selebihnya adalah diharapkan secara praktis dapat diwujud nyatakan dalam tindakan keseharian. Pembinaan iman melalui katekisasi ini dianggap menjadi modal penguatan iman di kalangan gereja konservatif. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan pada teks sebelumnya atau bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa katekisasi adalah pendidikan yang dikemas dalam bentuk pembimbingan, pelatihan, dan pengajaran yang berpatokan pada kebenaran firman Tuhan, di mana yang diharapkan adalah seseorang menjadi lebih matang secara intelektual maupun spiritual. Katekisasi menjadi program penting dalam gereja konservatif, sebab ini merupakan nyawa pertumbuhan iman dan tentu tidak lepas dari peran orang tua sebagai fondasi awal menanamkan nilai kekristenan di dalam keluarga. Sarannya, sebaiknya katekisasi dirancang sesuai kebutuhan pesertanya dan relevan dengan perkembangan
dan tentu tidak terlepas dari ajaran kebenaran firman Tuhan serta nilai-nilai kekristenan yang sejati. Ya, demikian presentasi dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Joy yang sudah menyampaikan presentasinya. Tadi saya buka materinya. Jadi ini cukup lengkap ya, yang disampaikan sih lengkap, dari ada latar belakang dan lengkap, jadi sesuai panduan saya. Tapi yang saya mau koreksi adalah apa yang disampaikan ini, kalau saya baca ya, saya lihat ini sifatnya adalah hal yang sangat mendasar ya, atau umum dari teori tentang katekisasi. Ada disinggung di sini memang gereja GPM ya. Gereja GPM itu gereja Protestan Maluku. Ya, ada disinggung gereja Protestan Maluku. Namun memang kalau yang saya baca jadi belum tidak jelas apakah semua yang ditulis ini dilakukan di GPM gitu. Jadi jadi yang saya lihat misalnya contohnya, apakah metode-metode tadi, ada metode-metode ya, berbagai metode, ada 7 metode tadi. Ada metode tentang apa tadi? Nah ini ya, ada metode observasi, naratif gitu, sampai ke sharing 7 langkah. Nah ini yang mau saya tanyakan, apakah metode-metode ini dilakukan di GPM? Itu. Ataukah ini teori? Ini memang teori katekisasi ya, metode belajar untuk katekisasi. Salah satunya ada 7 ini ya. Ada banyak lagi metode, tapi ada Joy sudah menulis ada 7 ini sangat baik ya. Berarti Joy cukup mencari literatur ya. Ada 7 metode. Apakah ini dilakukan semuanya? Apakah GPM melakukan seperti ini? Itu yang menjadi yang saya tanyakan. Bagaimana jawaban Joy? Maaf Bu, saya kurang tahu Bu, soalnya saya bukan dari gereja konservatif. Ya, berarti sekarang saya memahami, karena kemarin saya minta kita mencoba untuk melakukan, ya ini semacam sebenarnya adalah semacam penelitian kecil-kecilan gitu ya, atau studi kasus gitu ya, mencari tahu tentang gereja. Misalnya Joy mendapat tugas memilih gereja Protestan Maluku kan gitu. Nah, seharusnya Joy mencari tahu apa sih yang diajarkan di GPM. Ada teorinya. Nah, teori-teorinya diajarkan nggak di GPM gitu. Itu yang sebenarnya mau kita kupas untuk didiskusikan begitu. Dan itu bisa mencari tahu, tidak harus kita berada di gereja situ sebenarnya ya. Kita bisa mencari tahu di internet atau mencari sumber data dari misalnya ada teman kita yang bergereja di sana, bisa begitu ya. Bisa nanya-nanya gitu, mungkin kenal pendetanya misalnya begitu, bisa nanya-nanya gitu. Jadi tidak harus pula kita menjadi anggota gereja itu untuk bisa mendapatkan data gitu. Ya, seperti penelitian saya, beberapa kali saya melakukan penelitian, baik dulu waktu tesis, lalu penelitian untuk jurnal saya bisa mendapatkan data dari gereja lain gitu, walaupun saya bukan anggota gereja itu gitu, karena teman, saya mendapatkan data dari waktu itu. Sumber data saya adalah wawancara ya, saya melakukan metode wawancara. Yang saya wawancarai adalah anggota jemaat dari GKI, salah satunya ya. Nah, itu saya kan bukan GKI ya, saya HKBP gitu. Ya, jadi tidak dibatasi ya. Jadi kalau Anda nanti mendapat tugas misalnya, walaupun Anda gerejanya mana, lalu mendapat tugas gereja lain, ya mencari tahu, mencari sumber data dari orang, entah bisa dari orang, bisa dari tulisan-tulisan gitu. Pasti ada gitu. Nah, ini tadi saya menangkap, memang kalau saya boleh komentar, memang lengkap ya
Ini dasar-dasar teorinya, tapi yang mendarat atau yang sesuai konteksnya untuk GPM itu hanya sedikit dibahas. Jadi tidak terlalu detail gitu. Nah, jadi harusnya didetailkan lagi apa yang dilakukan GPM gitu. Ini ada teori latar belakangnya sudah benar ya, seperti ini latar belakangnya. Kategorisasi itu harusnya seperti ini. Lalu apa yang dilakukan di GPM? Apakah GPM melakukan 7 itu? Lalu tentang manajemennya ya, apakah kurikulumnya ini ada disebutkan sih di sini ya. Contohnya adalah GPM. GPM itu merancang seperti ini, begitu. Lalu pengorganisasiannya. Nah, ini bisa mendapatkan data ini ya, walaupun Joy bukan anggota GPM ya. Ya, dari mana dapat data ini kan pasti mencari tahu ya sumbernya ya dari internet atau dari mana saja ya. Kemudian, nah yang menjadi pertanyaan adalah yang pelaksanaan ini, apakah proses pelaksanaan ini benar-benar dilakukan? Misalnya katekisasi tadi disebutkan katekisasi itu adalah sumbernya dari keluarga lebih dulu ya, dari keluarga lebih dulu. Apakah GPM melakukan itu gitu? Itu sebenarnya bisa ditanyakan gitu, bisa mencari tahu bagaimana gereja ini melakukan enggak gitu. Karena katekisasi mestinya berawal dari keluarga. Apakah cukup pendeta atau majelis yang melayani katekisasi ini cukup mempunyai komunikasi dengan orang tua kan gitu ya. Nah, ini bisa ditanyakan cukup. Kalau untuk paper ini tidak perlu banyak-banyak ya, mungkin 1 atau 2 narasumber gitu sudah bisa mencari tahu ya dari teman kan, apalagi sekarang zamannya media sosial internet kan cukup mudah sebenarnya ya, cukup mudah kok mendapatkan data gitu. Oke, tapi secara umum baik, saya melihat ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, dengan serius, benar-benar mencari data, walaupun belum kurang mendarat untuk di GPM-nya. Ini untuk mengoreksi, nanti untuk pembelajaran sih buat teman-teman nanti, apabila sebentar lagi akan menulis skripsi, pasti semester depan udah mulai ya menulis skripsi ya, untuk Joy dan Eva kan? Ya, Bu. Ya kan? Nah, gitu. Jadi tidak terlalu panjang lebar di landasan teori gitu ya. Yang penting adalah ketika mendarat. Jadi ini sebenarnya latihan ya, latihan kecil-kecilan gitu ya. Nanti Anda bisa menulis skripsi Anda dengan tepat ya. Oke, baik, terima kasih. Oh ya, dari teman-teman lain apakah ada pertanyaan untuk Joy? Kalau ada pertanyaan boleh. Atau mau menambahin? Kenapa? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Atau mau menambahin, mungkin ada yang tahu tentang GPM? Nggak ada juga? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya tutup screen. Oke, terima kasih, Joy. Baik, nanti yang berikutnya ke Novi, silakan. Novi ada presentasi, ada membuat PowerPoint nggak? Dalam bentuk PowerPoint, Bu. Ada. Nah, belum bentuk PowerPoint, Bu. Oh, belum. Oke, baik. Jadi hanya materi biasa ya. Coba saya buka aja dari sini materinya. Ini ya. Ya. Bentar. Kok saya malah. Saya kira saya sudah buka, ternyata belum. Ya, ini ya. Ya, silakan mungkin bisa. Oh ya, ada sedikit tadi dari koreksi untuk Joy juga. Kenapa saya tadi mengatakan saya minta minggu lalu ya coba membuat PPT supaya benar-benar yang dipresentasikan adalah poin-poin yang inti-inti gitu yang perlu ya, tidak harus dibacakan semua gitu. Jadi tapi saya biarkan saja ya, ini untuk pembelajaran ya. Tapi Joy tadi membacakan semua gitu ya. Semua dengan lengkap gitu ya, tidak masalah. Itu biasanya kalau nanti untuk tesis dan disertasi memang seperti itu ya, tinggal membacakan semua begitu. Tapi kalau untuk paper ini sebenarnya tidak seperti itu ininya, caranya ya, metodenya, bukan dibacakan semua gitu.
nggak minggu depan, Bu? Tapi enggak apa-apa ya, namanya ini kita baru belajar gitu. Silakan Novi. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan kata kesasi menurut Gereja GKI, Gereja Kristen Indonesia. Pendahuluan alat terbelakang. Gereja Kristen Indonesia atau disingkat dengan GKI adalah himpunan gereja Kristen Protestan yang berdiri di Indonesia dengan kantor pusat bermarkas di Jakarta. GKI merupakan salah satu gereja dengan teologi ekumenikal dengan denominasi Finis. Gereja ini juga merupakan anggota dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Peneguhan sidi adalah bagian dari pengakuan iman dalam gereja-gereja Protestan. Setelah melakukan katekisasi, seseorang bisa diteguhkan melalui peneguhan sidi oleh pendeta jemaat melalui upacara liturgi di hadapan sidang jemaat. Berikut adalah contoh syarat peneguhan sidi dalam GKI. Persyaratan dan prosedur pelaksanaan selengkapnya diatur dalam tata laksana tata gereja GKI, Gereja Kristen Indonesia. Persyaratan dan prosedur tersebut ialah pelayanan diberikan kepada seorang yang pada waktu kecil sudah menerima baptis kudus anak. Yang pertama, belum dibaptis. Boleh nggak saya yang share di sini? Boleh. Bisa ya? Biar bisa, Bu. Saya Dan saya host, Bu. Ya. Sudah? Oke. Saya ulangi, Gereja Kristen Indonesia atau disingkat dengan GKI adalah himpunan gereja Kristen Protestan yang berdiri di Indonesia dengan kantor berpusat bermarkas di Jakarta. GKI merupakan salah satu gereja dengan teologi ekumenikal dengan denominasi Calvinis. Gereja ini juga merupakan anggota-anggota dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Peneguhan sidi adalah bagian dari pengakuan iman dalam gereja-gereja Protestan. Setelah melakukan katekisasi, seseorang bisa diteguhkan melalui peneguhan sidi oleh pendeta jemaat melalui upacara liturgi di hadapan sidang jemaat. Berikut adalah contoh syarat peneguhan sidi dalam GKI. Persyaratan dan prosedur pelaksanaan selengkapnya diatur dalam tata laksana tata gereja GKI. Persyaratan dan prosedur tersebut ialah pelayanan diberikan kepada seorang yang pada waktu kecil sudah menerima baptisan kudus anak. Kalau belum dibaptis, belum bisa sidi. Yang kedua, usia minimal anak 15 tahun. Yang ketiga, mengisi formulir yang telah disediakan. Yang keempat, mengikuti katekisasi sidi. Yang kelima, telah mengikuti percakapan gerejawi yang diadakan oleh majelis jemaat berkenaan dengan pemahaman dan penghayatan imannya. Di beberapa gereja dimungkinkan adanya sidi titipan, yaitu orang yang disidi dari gereja tersebut telah mengikuti katekisasi di gereja lain dan atau katekisasi di gereja namun namanya akan dicatat dalam anggota gereja lain yang seasal. Persyaratannya harus ada surat keterangan dari gereja asal dan mengisi formulir. Surat sidi disebut oleh gereja asal namun namanya tidak dicatat sebagai anggota sidi gereja di tempat sidi. Bab 2, pembahasan pengertian katekisasi.
Kata kesasi adalah masa belum seorang umat Kristiani menerima baptisan. Pada masa ini, seorang umat mendapat bimbingan-bimbingan yang mendasar mengenai kekristenan oleh pemimpin agamanya, biasa seorang pendeta atau pastor. Katekisasi merupakan bentuk pembinaan iman dalam gereja yang memiliki latar belakang sejarah sangat kuat dalam tradisi keagamaan orang Israel dalam perjanjian lama maupun dalam hidup jemaat mula-mula di perjanjian baru. Kata kesasi atau kata kese berasal dari kata kerja Yunani, yaitu katekein, yang berarti memberitakan, memberitahukan, mengajar, dan memberi pengajaran dalam perjanjian baru. Misalnya, Lukas 1 ayat 4, Kisah Para Rasul 18 ayat 25, 21, pasal 21 ayat 24, dan Roma 2 ayat 17 sampai 18, 1 Korintus 14 sampai 19, dan Galatia 6 ayat 6. Disimpulkan bahwa arti kata katekein lebih ditekankan pada mengajar, bukan dalam arti intelektualitas, tetapi lebih kepada arti praktis, yaitu mengajar atau membimbing seseorang supaya ia melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Katekisasi yang berlangsung dalam gereja berarti kegiatan pengajaran iman yang dibimbing seseorang atau beberapa agar ia melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Katekisasi tidak semata-mata melakukan transfer pengetahuan Alkitab, melainkan lebih menekan pada upaya menyampaikan pemahaman isi Alkitab. Oleh sebab itu, katekisasi yang dilakukan gereja adalah kegiatan pengajaran yang penting tentang iman, juga merupakan pembentukan iman dari peserta katekisasi atau komitmen katekisan atau calon warga sidi jemaat. Sehingga melalui katekisasi, warga gereja dilengkapi untuk mengenal dan percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, sehingga sanggup menghayati, mentaati, dan melaksanakan imannya dalam keluarga gereja dan masyarakat. Efesus 4 ayat 12 sampai 13. Berikut ini adalah syarat-syarat mengikuti katekisasi di gereja GKI. Jemaat maupun simpatisan gereja yang sudah siap untuk mengikuti program ini, silakan mendaftarkan diri ke kantor gereja dan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, mengisi formulir katekisasi baptis atau CD. Yang kedua, usia peserta minimal 16 tahun. Yang ketiga, penulisan nama tidak singkat, termasuk nama orang tua. Yang keempat, pas foto ukuran 3x4 berwarna 3 lembar. Yang kelima, fotokopi surat baptis bagi yang sudah. Yang keenam, surat pengantar dari gereja asal jika peserta di gereja lain. C. Dalam mengikuti bimbingan itu berapa lama, pengajarannya berapa lama di GKI. Di sini saya akan menjelaskan. Katekisasi adalah pengajaran dasar iman bagi mereka yang rindu untuk percaya dan mengaku dengan iman bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat pribadinya untuk menerima sakramen baptisan dewasa. Mengaku percaya baptisan dewasa, mengaku percaya dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada hari Natal dan hari Paskah. Dan kelas katekisasi berlangsung selama 3 bulan untuk kelompok lanjut usia dan berpendidikan sederhana, 5 bulan untuk kelompok remaja atau pemuda, karyawan, usahawan, kaum intelektual. Carilah informasi, bacalah dalam warta jemaat bila mana akan dibuka pendaftaran kelompok katekisasi baru. Minta dan istilah formulir pendaftaran katekisasi kantor atau tata usaha atau TU. Gereja pada jam kerja hari Minggu pukul 7.00 sampai 10.00 sesuai kebaktian. Katekisasi ini dibuka untuk mereka yang telah berusia 15 tahun ke atas. Berusahalah untuk selalu hadir dengan setia dan menyelesaikan katekisasi dengan baik. Akan diberikan piagam mengaku percaya pada saat pelaksanaan baptisan dewasa dan mengaku percaya
dan mengaku percaya. D. Materi katekisasi. Dalam katekisasi biasanya memiliki kurikulum seperti pada gereja melalui ketetapan sidang sinode. Kurikulumnya memiliki kurang lebih 48 kali pertemuan dalam 6 pokok bahasan yang setiap akhir sub pokok pembahasan akan ada evaluasi rutin sebelum peneguhan lamanya seseorang katekisan. Menjalani masa ini tergantung pada peraturan gereja tempat ia berkatekisasi. Berikut pokok bahasan yang biasa digunakan. Yang pertama, pembinaan warga gereja. Kedua, sejarah katekisasi. Ketiga, katekisasi CD dalam lingkup gereja. Empat, evaluasi. Kelima, Alkitab. Yang keenam, sejarah penulisan Alkitab. Yang ketujuh, fungsi. Yang kedelapan, struktur pembagian perjanjian lama. Yang ke-9 tema-tema perjanjian lama, yang ke-10 struktur pembagian perjanjian baru, yang ke-11 tema-tema perjanjian baru, evaluasi, ajaran gereja, sejarah pengakuan iman dan pemahaman iman, yang ke-15 ketritunggalan Allah, yang ke-16 Allah Bapa, 17 Yesus Kristus, 18 Roh Kudus, 19 kerajaan Allah, 20 manusia, 21 dosa, anugerah pengampunan pertobatan dan hidup baru. Yang ke-22 pengertian sakramen, 23 sakramen baptisan, 24 sakramen perjamuan, 25 manusia dan lingkungan hidup, 26 pemberdayaan sumber daya insani, yang ke-27 pemahaman iman, yang ke-28 evaluasi, 29 konteks gereja, 30 panggilan dan pengutusan gereja, 31 gereja dan negara, 32 sejarah gereja umum, 33 gerakan keesaan, 33 sejarah gereja di Indonesia, 34 gerakan keesahan, 35 aliran-aliran di sekitar dan di dalam gereja, 36 sejarah gereja MIS, GPIB, GKPB, GKP, HKBP dan lain-lain. 37 struktur dan penata layanan gereja. Yang ke-38 fungsionaris pelayanan gereja. Yang ke-39 evaluasi, 40 ibadah dan berdoa, 41 ibadah persekutuan, 42 doa puasa dan retret, 43 nyanyian ibadah dan musik gereja, 44 hari raya gereja, 45 tata ibadah, 47 evaluasi, 46 simbol perangkat dan penunjang ibadah, 47 evaluasi, 48 kapita serta, 49 mengenai agama dan kepercayaan lain di Indonesia, 50 etika pergaulan, 51 perkawinan, 52 rumah tangga, 53 etos kerja. Jadi di sini kita tahu ada 53 materi yang akan diajarkan kepada anak-anak yang akan mengikuti katekese di gereja GKI. Akhir dari proses katekisasi, peserta katekisasi akan menerima peneguhan CD atau peneguhan atas pengakuan iman percaya mereka. Menurut R.J. Porter, peneguhan CD adalah peneguhan yang bukan sakramen tetapi berkaitan dengan sakramen-sakramen. Baptisan dewasa dilayani bersama peneguhan CD, baptisan usia anak kemudian dilanjutkan dengan CD. Maka hal ini peneguhan CD adalah kesempatan untuk mengakui iman di hadapan jemaat sebagai penyataan bahwa janji orang tua telah ditepati dan sang anak percaya kepada Yesus Kristus melalui peneguhan CD. Seorang diterima sebagai anggota jemaat yang bertanggung jawab untuk mengambil bagian dalam pelayanan jemaat yang diizinkan dalam perjamuan kudus. Oke, metode katekisasi. Pada umumnya gereja-gereja melaksanakan metode katekisasi secara monologi, yaitu mengajar menyampaikan bahan kepada murid katekisasi. Sebenarnya ada juga cara lain, misalnya dengan cara dialogis, agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya dikandung dalam hati para calon anggota dalam menghayati berbagai hal berkaitan dengan masalah kehidupan ini. Kendati semua pelaksanaan katekisasi itu tetap menjadi tanggung jawab gereja.
Apapun metode katekisasi yang dipakai, sasarannya adalah supaya pelajaran katekisasi itu pada akhirnya menjadi milik calon anggota tersebut dan dipraktekkan dalam kedudukan selaku anggota jemaat kelak. Dengan demikian, pelajaran katekisasi tak hanya merupakan bahan yang dicerna secara kognitif, melainkan juga menjadi bagian dari hidup calon anggota yang dihayati secara efektif. Hal ini penting agar benar-benar para calon anggota dihantar kepada iman Kristen yang akrab dalam hubungannya dengan Tuhan Yesus yang dalam persekutuan jemaat. Pelaksanaan katekisasi hendaknya memperhatikan usia, tingkat pendidikan kategori, dan aspek lain para murid katekisasi disebut. Hal ini perlu mengingatkan para murid katekisasi itu heterogen. Memang tak mungkin menghadirkan kelompok-kelompok yang jumlahnya banyak dalam lingkungan gereja. Oleh sebab itu, kita hanya sampai pada sedekat mungkin kita usaha untuk mengelompokkan mereka dalam kelompok-kelompok remaja atau pemuda mahasiswa, dewasa, dan para orlansia atau orang lanjut usia. Dengan memperhatikan mereka berdasarkan kelompoknya masing-masing, amat diharapkan bahwa pelaksanaan katekisasi dapat berjalan lebih lancar. Untuk mencapai tujuan akhir katekisasi, dapat dipakai pula prinsip-prinsip metode pengajaran pada umumnya. Oleh sebab itu, kita tidak menutup kemungkinan penggunaan metode tersebut, sehingga setiap kali ada metode mengajar yang baru, metode itu dapat dipergunakan dalam pelaksanaan katekisasi. Untuk menghindarkan keterikatan anggota jemaat dengan seorang mengajar, ada baiknya kelompok-kelompok katekisasi diajar oleh pimpinan-pimpinan katekisasi secara bergiliran. Tujuannya adalah supaya anggota suatu kelompok tidak menjadi pengikut seorang pemimpin, melainkan menjadi pengikut Kristus melalui gerejanya. Dengan demikian, yang dikenal adalah bukan kelompok katekisasi si A atau si B, melainkan kelompok katekisasi yang disediakan gereja pada hari dan jam tertentu. Ada kerugian yang terjadi dengan cara itu, misalnya pengenalan terhadap kepribadian dan pertumbuhan iman calon anggota jemaat yang bersangkutan menjadi amat minim, sehingga perlu diatasi melalui penggembalaan. Namun pada sisi lain terasa lebih merugikan apabila anggota jemaat berbentuk dalam kelompok-kelompok yang bersikap, aku ini golongan Apolos, sedang engkau golongan Paulus. Itu tercatat dalam 1 Korintus 3 ayat 4. Karena menjadi anggota jemaat dengan alasan bertumpu pada kepemimpinan katekisasinya itu, jangan kita menambah jumlah anggota jemaat sekaligus membawa benih-benih perpecahan gereja di dalamnya. Bab 2, kesimpulan. Akhir dari proses katekisasi, peserta katekisasi dan menerima peneguhan CD atau peneguhan atas pengakuan iman percaya mereka. Menurut Eric J. Potter, peneguhan CD adalah peneguhan yang bukan sakramen tetapi berkaitan dengan sakramen-sakramen baptisan dewasa, dilayankan bersama peneguhan CD. Baptisan usia anak kemudian dilanjutkan dengan CD, maka hal ini peneguhan CD adalah kesempatan untuk mengakui iman di dalam jemaat sebagai penyataan bahwa janji orang tua telah ditepati dan sang anak percaya kepada Yesus Kristus. Melalui peneguhan CD, seorang diterima sebagai anggota jemaat yang bertanggung jawab untuk mengambil bagian dalam pelayanan jemaat yang diizinkan dalam perjamuan kudus. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Saya kembalikan kepada Ibu Niken. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau menambahkan, saya memberi waktu. Baik, terima kasih Novi. Dari teman-teman dulu, adakah yang mau? Oh, tinggal Joy di sini ya. Eva sepertinya terlempar nih. Oke. Nggak apa-apa lah ya. Joy ada mau menyampaikan atau menambah? Lengkap, Bu. Lengkap ya. Nah, baik, ini komentar dari saya. Ini persis sesuai dengan
perintah tugas saya ya, menyampaikan tentang GKI ya, karena tugasnya adalah menyampaikan atau meneliti bagaimana pola pengajaran iman atau katekisasi di GKI. Jadi ini sudah sesuai, memang seperti ini ya yang saya inginkan gitu ya. Jadi Joy juga bisa belajar ya. Jadi mesti konteksnya apa gitu. Konteksnya adalah kita belajar tentang satu gereja tertentu, ya tentunya mengupas tentang gereja itu. Dan latar belakang teori tadi hanya sedikit ya, tentang katekisasi itu apa, itu sudah cukup ya untuk disampaikan. Lalu ada tadi juga beberapa tambahan teori, itu sudah sangat baik. Jadi komentar saya ini sangat baik, tapi yang perlu dikoreksi atau saya komentari adalah mungkin penulisannya perlu dirapikan ya. Ini tidak rapi gitu ya. Jadi tidak rapi gitu bentuknya. Bagaimana begitu bisa melihat beberapa contoh makalah. Bisa juga sebenarnya melihat dari diktat saya ya. Teman-teman bisa melihat diktat saya seperti apa. Nah, itu kan bagaimana menulis yang baik gitu ya. Harus mesti rapi bentuknya gitu. Kemudian juga mengenai bab-bab ini juga ada kekeliruan ya. Nggak pernah bab 2 itu kesimpulan ya. Jadi pembahasan itu biasanya udah masuk bab 4. Jadi ini teori umum menulis ya, menulis apa saja gitu. Pembahasan tuh pasti bab 4, kesimpulan tuh pasti bab 5 gitu. Nanti Anda akan belajar, Novi akan belajar nanti, masih lama ya. Masih tahun depan tentunya ya mulai menulis ya. Itu nanti akan belajar, akan lebih lanjut lagi. Jadi bisa di apa namanya ini, tulisannya bisa dilihat kembali gitu. Nah, ini koreksinya hanya di situ ya. Saya dari yang saya lihat dari presentasi Novi, koreksinya hanya di cara penulisannya saja yang belum baik ya. Jadi bisa dirapikan sebagai latihan nanti Anda kalau sudah mau skripsi ya. Oke, baik, terima kasih Novi. Good job. Ya. Nah, ini seharusnya giliran Eva, tapi Eva ternyata terkeluar ya, mungkin karena sinyal. Oke, baiklah. Kita tunggu, semoga dia bisa masuk lagi. Tapi kalaupun belum masuk, berarti nanti kita coba saya sampaikan materi belajar kita ya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan ya, apa dasar saya memberikan tugas kepada Anda untuk meneliti atau mencari tahu ya tentang satu gereja tertentu, bagaimana gereja itu melakukan pengajaran iman atau katekisasi. Oke, Eva sudah masuk. Baik, sebelum ke Eva ya, saya lanjutkan dulu penjelasan saya. Supaya kita bisa belajar juga apa sih yang dilakukan gereja lain di dalam mereka melakukan pengajaran iman. Secara khusus di dalam katekisasi ini ya. Supaya kita tidak merasa bahwa gereja kita yang paling benar. Ya, kita memang tidak harus mengikuti gereja yang lain. Misalnya kita sudah punya dogma, punya aturan, ya tentunya ada dasar-dasar yang kuat untuk melaksanakan ya bagaimana pola pengajaran iman di gereja kita. Tapi supaya kita punya wawasan yang luas gitu ya, perlu juga kita belajar dari gereja lain ya. Tidak harus mengutip, misalnya tadi yang disampaikan Novi sangat lengkap ya tentang GKI, pengajarannya berapa lama. Kalau kita lihat tadi teorinya sampai ada 53 materi ya yang disampaikan, itu sangat lengkap sekali ya. Itu sudah seperti sekolah teologi itu ya. Sangat lengkapnya seperti GPIB, lalu HKBP itu juga seperti itu, GKJ itu. Jadi saya melihat kadang-kadang materinya ini udah seperti sekolah teologi gitu. Tapi memang itulah hal-hal yang perlu disampaikan. Nah, bukan harus persis aku harus kok GKI ini bagus, aku harus mencontoh misalnya 100% dari GKI untuk kuterapkan di gerejaku. Tidak pula demikian, pola-polanya setiap gereja pasti punya aturan sendiri yang diyakini itulah yang terbaik gitu. Tapi perlu kita belajar, ternyata di GKI itu belajar tentang ini. Kenapa sih dia belajar tentang ini? Oh, kok bagus ya gitu. Oh, bagus juga ini diterapkan. Tentunya dengan metode dan pola yang pastinya berbeda ya. Dan kurikulumnya juga pasti berbeda gitu. Tapi kalau itu ada hal yang baik dari gereja yang lain yang bisa kita terapkan, kenapa tidak gitu ya. Nah, saya sendiri juga belajar banyak gitu, seperti di gereja kami di HKBP itu kan gereja konservatif ya, sangat agak-agak
agak apa namanya, agak kurang apa dengan band, musik band ya. gereja HKBP tuh sukanya himne, lagu-lagunya kan lagu himne gitu ya. Terus musik apa alat musik yang paling disukai ya piano atau organ ya. Organ gitu ya. Seperti itu. Tapi kemudian kita melihat oh banyak anak muda khususnya konteks Jogja ya. Yogyakarta. Kita lihat lagi konteksnya. Karena gereja HKBP yang ada di Jogja dengan gereja HKBP yang ada di kampung sana sudah beda. Di sana banyak orang tua ya yang sukanya memang yang lembut-lembut musiknya gitu ya kan, yang kusuk orang tua. Tapi kalau di Yogyakarta ini kan 90% jemaatnya itu mahasiswa, anak muda gitu. Jadi kita perlu melihat apa sih gitu ya yang diinginkan anak muda. Kalau bisa kita mengakomodir gitu. Tidak lepas dari pengajaran yang benar, tapi mengakomodir juga karena manusia itu kan punya perasaan, punya hati, ya, punya pikiran gitu yang perlu juga dipenuhi kebutuhannya gitu. Oh, pemuda ternyata butuh musik yang lebih ramai gitu ya. Gitu dan kita juga belajar dari gereja lain, kita ngintip gereja GKI juga ya, kita ngintip ke GKI. Kita ngintip juga ke GBI gitu kan. Oh begini, oh ternyata lalu kita tanya pemuda, kita tanya mereka, ya kami pengen yang apa musik yang lebih apa namanya menggugah gitu ya. Bikin band, mereka mengajukan buat band, lalu kita rapatkan. Memang butuh waktu yang lama, bertahun-tahun itu untuk bisa memenuhi gitu ya. Tapi kemudian karena kita tahu oh iya mereka butuh gitu, aspirasinya perlu didengar, kebutuhannya perlu dipenuhi. Akhirnya kita belikan itu musik band gitu. Lalu dipadu dengan karena orang Batak suka musik etnik ya, itu kita padu dengan musik etniknya orang Batak. Ada namanya tagading. Tagading itu seperti musik ketipung gitu yang dipukul-pukul gitu kan. Nah, kita kolaborasi namanya ya, kita padukan di situ. Tapi lagu-lagunya dari lagu-lagu yang ada di buku nyanyiannya kami gitu ya. Jadi ternyata wah asik juga ya. Buku dari Kidung Jemaat dan dari buku Ende, nama buku lagu kami buku Ende ya. Tapi itu dimainkan dengan band. Ternyata wah, asik dan orang-orang tua pun suka gitu ya. Akhirnya mereka goyang-goyang juga ternyata gitu ya. Walaupun ada beberapa yang aduh pusing-pusing gak mau aku datang yang kalau musiknya band katanya begitu ya. Ya tidak apa-apa, tapi kita beri pengertian gitu. Itu hanya sekedar hanya alat gitu. Tapi esensinya tidak berubah ya. Gitu. Esensinya adalah memuji Tuhan menggunakan peralatan yang ada gitu dipadu dengan musik etniknya Batak. Nah, itu ya. Hasil dari kita juga belajar dari lingkungan di luar gereja kita, belajar dari gereja lain. Jadi sah-sah saja, boleh saja kita belajar dari gereja lain supaya tidak merasa bahwa kita yang paling benar, yang paling hebat gitu. Ya. Baik, ya Eva sudah bisa kembali. Sudah bisa presentasi Eva? Bisa, Bu. Oke, silakan mau share screen sendiri aja, Bu. Oke, silakan. Mantap. Berarti laptopnya sudah aman ya? Sudah, Bu. Puji Tuhan. Ya. Mulai Kak, Bu? Sudah saya. Shalom. Shalom. Di sini tadi kan teman-teman udah jelasin bagaimana dengan pengertian katekisasinya dan dengan intinya penjelasan tentang katekisasinya udah dijelasin semua. Jadi saya cuma langsung ke inti dari materi saya aja. Baik, silakan. Ini sebentar, Bu. Saya share screen. Ini adalah paper saya. Kelihatan nggak, Bu? Nanti papernya saya bisa kirim di grup kalau mau lihat lebih jelasnya dan lebih spesifiknya nanti lihat di paper, tapi saya akan share screen dengan ini, dengan materi yang sudah saya jadikan dalam PowerPoint. Pengajaran katekisasi untuk baptisan di GBI. Latar belakang GBI.
Gereja Bethel Indonesia disingkat dengan GBI adalah suatu kelompok atau sinode gereja Kristen Protestan di Indonesia yang bernaung di bawah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. GBI berdiri sebagai hasil pengabaran Injil dari Bethel Pentecostal Temple in Seattle, Washington, Amerika Serikat yang mengutus 2 orang misionarisnya, Rev. Van Claveren dan Rev. Groesbeck ke Indonesia. Ini merupakan latar belakang GBI. Baptisan di GBI. Dalam pengakuan iman GBI disebutkan bahwa setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam baptisan ada 4 baptisan. Di dalam GBI ada 4 baptisan. Yang pertama, baptisan pertobatan. Ayatnya dalam Matius 3 ayat 11a, Markus pasal 1 ayat 4, Lukas pasal 3 ayat 3. Yang kedua, baptisan atas penderitaan. Markus 10 ayat 38, Lukas 12 ayat 50. Baptisan ketiga, baptisan air. Markus 16 ayat 15 sampai dengan 16, Matius 28 ayat ke-19. Baptisan Roh Kudus, Yohanes pasal 20 ayat 22, Matius 3 ayat 11b. Ini merupakan syarat-syarat mengikuti katesisasi baptisan di GBI. Yang pertama, persyaratan mendapat baptisan. 1. Mereka yang telah percaya dan mengaku kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2. Hidup dalam pertobatan dengan sungguh-sungguh. 3. Usia minimal 12 tahun untuk dibaptis. Yang keempat, bila yang akan dibaptis berasal dari agama lain, maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan yang ditulis tangan sendiri dan ditandatangani di atas meterai dan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya. 5. Apabila berusia 12-20 tahun, maka surat pernyataan tersebut harus disertakan dengan izin menyetujui dari orang tua yang bersangkutan. Yang keenam, apabila yang akan dibaptis berusia 21 tahun ke atas, maka surat pernyataan tidak perlu disetujui oleh orang tua karena menurut undang-undang sudah dianggap dewasa dan dapat mengambil keputusan sendiri. Yang B, waktu katesisasi atau pengajaran baptisan di dalam GBI. Sebelum mereka menerima, kelihatan nggak Bu? Sebelum mereka Sebelum mereka menerima baptisan, maka terlebih dulu mereka mengikuti katesisasi prabaptisan atau proses pengajaran itu kurang lebih 12-16 kali pertemuan, masing-masingnya itu 1 sampai dengan 3 jam. Materi katesisasi yang diajarkan. Yang pertama, tentang keperdosaan manusia hingga hukuman berlaku termasuk hukum tabur tuai. Dengan demikian pengertian keselamatan adalah anugerah semata-mata dari Allah yang telah mengaruniakan anaknya. Yesus yang menjadi manusia, terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14, Roma 3 ayat 23, pemberian keselamatan cuma-cuma di dalam Yesus. Ini adalah salah satu materi-materi yang akan disampaikan kepada orang yang ikut prabaptisan, katesisasi prabaptisan. Apa saja yang diajarkan itu mengenai siapa Allah Bapa dan siapa Yesus Tuhan serta Roh Kudus dan lain-lain, doktrin berdasar mengenai kepercayaan Kristen. Yang ketiga, akan lebih berkesan mendalam apabila setelah baptisan mereka mendapat kesempatan untuk pertama kali menerima perjamuan kudus dalam ibadah raya di gereja. Mereka diterima sebagai anggota persekutuan orang percaya, anggota penuh gereja, dan menerima surat akta baptisan dan kartu anggota GBI setempat. Referensi atau sumber katesisasi yang diajarkan di dalam GBI. Sumber yang digunakan untuk baptisan dalam GBI adalah Alkitab. Berikut merupakan ayat Alkitab yang digunakan dalam proses katesisasi mengenai baptisan. Yang pertama dalam Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17, Markus 1 ayat 9 sampai dengan 11, Lukas 3 ayat 21 sampai dengan 22, Yohanes 1 ayat yang ke-32 sampai dengan ke-34. Di sini merupakan salah satu nats yang terkait mengenai Yesus dibaptis Yohanes. Jadi asal mula pengajaran itu mengenai bagaimana Yesus sendiri saja dibaptis. Oleh sebab itu orang-orang yang percaya yang sudah mengaku dengan mulut bahwa
mereka adalah percaya dengan Yesus Kristus, mereka juga harus dibaptis seperti Yesus dibaptis. Terus Markus 16 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16, Matius 28 ayat yang ke-19. Itu adalah sumber-sumber pengajaran dari katesisasi dalam GBI mengenai baptisan. Metode katesisasi baptisan dalam GBI, metodenya seperti apa saja? Yang pertama, 1. Pembuatan materi atau kurikulum untuk pemahaman yang benar mengenai baptisan. Yang kedua, pertemuan tatap muka secara langsung sesuai dengan jadwal bimbingan prabaptisan. Yang ketiga, menyesuaikan dengan keadaan umat. Contohnya menyesuaikan dengan keadaan umat seperti ini. Kalau misalnya mereka tidak bisa bertemu di gereja secara langsung bersama-sama, mungkin ada kendala apa, seperti apa. Jadi yang mengajar prabaptisan ini mereka harus menyesuaikan dengan keadaan umat, baik itu mereka ke rumah jemaat atau pertemuannya di mana, itu sudah harus disesuaikan dengan keadaan umat atau jemaatnya. Kesimpulan, karena katesisasi menjelaskan tentang suatu hal yang perlu diketahui oleh setiap pemeluk Kristen, yaitu pengetahuan yang murni tentang Allah, firman dan ajarannya memperkenalkan dan mengajarkan kepada mereka tentang kekristenan yang tuntas. Inti dari kata yang tuntas ini berarti total, bukan hanya setengah-setengah dalam pengajaran katesisasi, tetapi full dari pengajaran katesisasi dan mengenai prabaptisan, mengenai baptisan di dalam GBI ini. Pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka dapat tersebut menjadi penunjang pertumbuhan spiritualitas peserta dari sisi fantasisme keagamaan, sehingga dari etika, ritual, hubungan sosial, dan komitmen dalam beragama. Selain itu, katesisasi juga sebagai bentuk investasi gereja dalam bentuk penerus kepemimpinan gereja di masa yang akan datang. Demikian presentasi dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih Eva untuk presentasinya. Silakan saya beri kesempatan dulu pada Joy dan Novi memberikan tanggapan atau tambahan barangkali. Ada? Novi ada tanggapan atau tambahan untuk menambah apa yang sudah disampaikan Eva? Saya Bu mau bertanya. Silakan. Waktunya dibutuhkan berapa lama untuk bimbingan katesisasi? Waktunya dibutuhkan berapa lama? Di sini tadi sudah ada dijelaskan, kurang lebih 12 sampai 16 kali pertemuan. Jadi mungkin dalam 1 minggu itu bisa 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan, itu tergantung yang mengajarkan prabaptisannya. Tetapi otomatis kurang lebih itu harus 12 sampai 16 kali pertemuan. Itu kalau yang mau seperti kayak memang prabaptisan dari awal, tetapi ketika orang yang sudah dalam kondisi sakit, kalau misal kondisi kayak udah tua, tapi itu tergantung lagi ketika mereka biasanya di baptisan GBI ini, kalau orang udah percaya, dari yang saya alami, bahkan yang saya lihat selama ini, yang saya udah teliti, mereka kadang nggak sesuai juga dengan peraturan yang mereka buat, seperti yang kurang lebih dari 12 sampai 16 kali pertemuan ini. Kadang mereka sudah kalau udah ketemu orang, kalau orang itu percaya dan mau dibaptis, mereka langsung baptis hari itu. Tetapi mereka ada proses untuk bimbingan selanjutnya, mereka pengenalan yang benar akan Kristus lagi. Mereka akan ada namanya terus dituntun sampai mereka benar-benar tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Udah jelas Kak Novi? Jelas. Baik, ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi atau menambah barangkali? Ada yang belum disampaikan Eva? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, baik. Terima kasih Eva. Sekarang komentar dari saya. Pertama yang saya komentari adalah tulisannya rapi ya. Ini bagus, ini contoh tulisan yang rapi ya. Jadi Novi bisa juga nih belajar dari Eva ya. Melihat ini sudah rapi, tertata dengan baik begitu. Ya seperti ini, menulis paper yang baik, rapi, jadi enak dibaca, mudah juga ya dilihat gitu. Kemudian sudah sesuai juga dengan perintah tugas saya ya, membahas tentang GBI. Jadi ini kalau menurut saya sudah sangat lengkap gitu, dan tadi juga bisa menjawab pertanyaan tentang GBI. Nampaknya Eva
cukup mendalami ya. Karena Eva mungkin dari GBI juga ya. Kalau latar belakang gereja dari asal saya, Bu, saya bukan GBI, tapi saya Gereja Baptis Injili Indonesia. Tetapi berhubungan saya pelayanan di sekitar GBI terus, jadi Ya, ya. Jadi memang ini pas pula ya tugasnya tentang GBI, pas pula lingkungannya dan pelayanannya memang di sekitar GBI. Jadi sangat menguasai pastinya karena sudah mengalami dan melihat langsung. Tapi tadi beberapa saya lihat dari referensi, karena ada referensi juga mencari di referensi di internet ya. Ini berarti iya, Bu. juga bukan hanya mengandalkan apa yang dilihat gitu, tapi juga mencari tahu. Ini baik ya. Jadi memang referensi itu perlu ya, walaupun kita berada di dalam atau kita mencari tahu langsung gitu, tapi tetap diperlukan referensi ya, karena kadang-kadang apa yang kita lihat belum tentu itu menggambarkan keseluruhan gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang di gereja ini barangkali tidak dilaksanakan atau masih kurang gitu. Jadi perlu referensi yang lain gitu supaya mendapat gambaran gereja itu secara utuh ya. Baik, secara umum baik ya penyampaiannya dan sangat jelas. Nah, di sini apa yang teman-teman bisa pelajari? Kalau teman-teman lihat tadi yang sudah disampaikan Novi tadi dari gereja GKI dengan dari gereja GBI, ada beberapa yang berbeda ya. Misalnya tentang waktu, tentang masalah waktunya, itu sangat berbeda. Di GKI kelihatannya lebih panjang ya waktunya ya, gitu ya, lebih panjang waktunya. Bagaimana teman-teman menanggapi ini ya? Di GKI panjang banget gitu waktunya, sementara di GBI kok singkat gitu. Pandangan Anda bagaimana? Bagaimana Anda menanggapi ini? Apakah itu masalah dengan waktu harus sekian lama patokannya? Apakah GKI yang benar atau GBI yang benar gitu? Bagaimana menurut Anda? Enggak, Bu. Kalau secara saya pribadi kan gereja itu punya doktrinnya masing-masing, punya proses pengajarannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa membenarkan dan mempersalahkan gereja manapun. Karena yang penting intinya itu mereka memperkenalkan dan menjelaskan tentang kekristenan, bahkan Yesus Kristus yang baik, bahkan kayak menyampaikan bagaimana pengenalan akan pemahaman tentang Yesus Kristus yang benar. Itu aja sih, Bu. Masalah waktu itu sebenarnya tidak dipermasalahkan karena kan gereja itu punya doktrin dan pengajarannya masing-masing. Baik, terima kasih untuk tanggapan Eva. Tanggapan yang sangat baik. Ada yang mau lainnya menanggapi? Novi Saya, barangkali. Bu. Joy barangkali. Silahkan Joy. Ya, Bu, kalau untuk waktunya sih tidak masalah cepat atau lamanya sih, Bu. Yang penting tergantung penyampaiannya itu efektif atau tidak, Bu. Jadi kalau penyampaiannya lebih efektif ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak mau selama apapun itu sama saja, Bu. Mungkin itu aja, Bu. Baik, terima kasih. Joy hampir sama ya pendapatnya dengan Eva ya. Bukan masalah waktu yang terpenting. Novi, apakah punya pendapat yang sama? Suara masih di mute, Novi. Suaranya belum keluar. Ya. Kalau dari saya, Bu, kalau setiap gereja itu mempunyai aturan doktrin itu masing-masing, Bu. Tapi sekarang tergantung dari kita pemimpinnya, Bu. Ada orang-orang tertentu yang ketika kita kayak pemimpinnya itu bimbingi mereka, tapi kayak ada yang bermalas-malasan gitu, Bu. Sebenarnya ajaran dalam kekristenan itu sangat penting buat orang-orang Kristen, bahkan di luar dari Kristen yang ingin percaya kepada Yesus Kristus itu sangat penting untuk memberikan, kita sebagai pemimpin itu memberikan ajaran kepada mereka itu, Bu. Jadi menurut saya itu dibutuhkan waktu yang panjang seperti GKI gitu, Bu. Karena di situ kita akan belajar, kita akan secara rohani kita akan bertumbuh, kita akan diajarkan tentang bagaimana mengenali Yesus Kristus itu sebenarnya. Kalau misalnya tadi kan di GBI itu kan kayak ada yang diajarin cuman 12 kali pertemuan langsung udah dibaptis atau di CD kan gitu, dibaptis. Nah, itu saya kurang setuju, Bu, karena ada orang yang
datang cuma sekedar dibaptis, selesai itu pergi meninggalkan gereja. Jadi menurut saya, bagaimana kita membimbingi seseorang itu, dia bisa mengenal pribadi Yesus itu sebenarnya, dan bagaimana dia bisa bertumbuh secara rohani dengan baik gitu. Jadi waktu yang panjang itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi kekristenan bukanlah kekristenan yang hanya cuma datang pergi atau hanya cuma kekristenan KTP, tetapi bagaimana pribadi kita mengenal Kristus itu yang sebenarnya begitu. Baik, terima Boleh kasih. tanggapin? Ya, silakan. Nah, seru ya. Asik kan begini ya kita. Oke. Sebenarnya sih yang dikatakan Kak Novi itu benar, ada benarnya. Tetapi di sini kan tadi dijelaskan, ketika mereka ini sudah mau percaya, mereka tidak akan ditinggalkan langsung gitu. Maksudnya ketika mereka udah dibaptis, mereka tidak langsung kayak dilepaskan gitu aja. Mereka akan tetap terus dibimbing sampai mereka mendapat pengenalan yang benar dan pemahaman yang benar mengenai Yesus Kristus. Jadi seperti itu sih. Ya, Baik, terima kalau kasih. saya mengerti. Oke. Benar nggak, Eka? Silakan. Seru nih gini. Senang saya. Tapi gini, Gimana? kita sudah baptis, kebanyakan jemaat itu kalau sudah dibaptis, mereka jarang ke gereja lagi atau sudah malas ikut bimbingan gitu. Walaupun ada waktu-waktu tertentu yang gembalanya sudah tentukan, tapi mereka tuh jadi malas gitu. Jadi menurut saya menjadi pemimpin itu kita harus benar-benar punya apa namanya, kayak ketegasan dalam mengajar gitu. Kadang-kadang kebanyakan ya saya temukan di gereja-gereja tertentu itu gitu. Kadang datang hanya bimbingan nikah lalu pergi udah hilang. Bimbingan baptisan gitu udah langsung hilang. Nggak mau ke gereja lagi gitu. Oke, terima kasih buat tanggapan Kak Novi. Sebenarnya memang ada benarnya juga. Tetapi bagaimana proses pemimpinnya lagi tadi kan? Kita kembali ke pemimpinnya. Tadi kan kita lihat ada ngelihat sesuai dengan kebutuhan jemaat, sesuai dengan keadaan jemaat. Kalau mereka yang tidak bisa datang ke gereja atau alasan apa, itu pemimpinnya sendiri yang akan karena dia tahu itu jiwa. Dia tahu itu adalah salah satu jiwa yang sangat berharga di mata Tuhan. Otomatis kalau pemimpin yang benar-benar menganggap itu adalah jiwa untuk Tuhan, otomatis dia yang akan berturun tangan. Contohnya tadi, dia pergi ketemunya begitu di rumahnya, oh tanya apa masalahnya apa, dibimbing di rumahnya. Otomatis jemaat yang tadi merasa udah mulai kendor, udah mulai kayak gini, oh dia merasa oh masih ada yang peduli dengan saya, bahkan masih ada orang-orang yang mementing kayak gimana ya, menghargai kehidupan saya gitu loh. Jadi mereka itu selalu berpikir, memang banyak sekarang bahkan orang yang udah dibaptis, bahkan pelayan Tuhan sekalipun mereka bisa kecewa. Mereka bisa kecewa baik itu dari kehidupan pribadi mereka, bahkan dari pelayanan-pelayanan yang ada. Kita tidak bisa pungkiri hal itu. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang pemimpin yang harus bekerja, yang harus melihat situasi jemaat kita. Kayak gitu sih. Baik, terima kasih ya untuk ide-idenya. Ide-ide teman-teman ini sangat bagus ya, sangat bagus. Berarti Anda betul-betul berpikir gitu, memikirkan apa sih yang terbaik untuk dilakukan oleh gereja. Jadi saya bilang tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semua benar. Semua benar di dalam konteksnya masing-masing, di dalam kebutuhan masing-masing. Jadi kalau tadi Eva mengatakan bahwa waktu itu tidak perlu, dia bilang 12 sampai 16 itu relatif, berarti hanya sekitar 3 sampai 4 bulan begitu ya, bahkan bisa kurang dari itu. Apakah itu salah? Tidak juga. Apakah itu benar? Bisa juga tidak benar gitu. Akhirnya kembali kepada, saya setuju tadi Eva sudah mengatakan bahwa akhirnya kembali kepada kondisi jemaat. Ya toh? Kembali kepada kondisi jemaat seperti apa jemaatnya, terutama dalam kasus-kasus tertentu tadi disebutkan. Kalau kasusnya dia adalah jemaat yang sedang dalam keadaan misalnya sudah sakit, itu kan banyak juga ya jemaat mau bertobat ketika sudah sakit gitu, sudah sakit berat, nah gitu kan. Nah, jadi itu mungkin kondisi-kondisi yang membuat akhirnya pemimpin gereja memang harus mengubah polanya begitu, ya, mengubah polanya, mencari hal apa sih esensi hal mendasar yang harus disampaikan begitu, atau untuk kepada lansia. Jadi seperti di HKBP itu ada 2 kategori untuk reguler. Untuk yang remaja, ada katekisasi untuk remaja, itu yang anak SMA ya. Ada lagi katekisasi dewasa, itu yang mahasiswa dan yang sudah bekerja tapi belum baptis.
gitu. Tapi bukan orang tua. Kalau orang tua nanti beda lagi. Jadi kelompok pemuda itu yang sudah kuliah ya, yang sudah mahasiswa dan sudah bekerja, tapi dia belum dibaptis, belum di CD. Ada juga yang kadang-kadang belum dibaptis ya, jadi dia ikut baptis dewasa. Nah, tapi dia ikut katekisasi dewasa. Itu waktunya memang berbeda, gitu. Jadi yang dewasa ini waktunya lebih singkat, gitu. Apakah karena dia dewasa dianggap lebih pintar, lalu dia cukup lebih singkat, sudah bisa memahami? Tidak juga, gitu. Tidak juga ya, bisa bahwa yang anggapan ya bahwa dia udah dewasa, berarti dia sudah akan lebih bisa memahami, makanya waktunya lebih singkat gitu. Apakah itu pasti benar gitu? Enggak juga gitu. Akhirnya tergantung juga ya dari pesertanya dan juga dari metode atau cara-cara mengajarnya gitu. Nah, kalau yang SMA memang lama itu sampai hampir 10 bulan itu, kalau di HKBP kan lama ya. Kadang-kadang malah diperpanjang. Kalau dinilai, waduh ini remaja, ini kok masih sulit, masih banyak membolos dan lain-lain, akhirnya diperpanjang begitu. Nah, apakah kalau semakin lama itu berarti semakin baik? Ya ternyata tidak selalu juga. Ya benar yang dikatakan Novi tadi ya, setelah CD hilang. Nggak nampak lagi gitu. Ada juga, tapi ada juga yang peserta yang begitu memaknai, walaupun dia hanya ikut yang pendek, yang katekisasi dewasa itu pendek gitu, tapi karena dia menerima itu pertobatannya murni ya, bukan sekedar seremonial, ya akhirnya dia tetap berlanjut begitu, tidak hilang gitu walaupun pendek. Jadi memang sangat kasuistis ya, setiap gereja, setiap jemaat itu memang berbeda-beda gitu. Memang ada aturan, setiap gereja pasti punya aturan dan pertimbangan. Kenapa ini hanya sekian kali? Kenapa ini hanya sampai sekian bulan? Begitu, setiap gereja pasti punya pertimbangan. Tetapi tetap memang patokannya yang paling dasar adalah apakah materi pengajaran iman itu telah disampaikan dengan benar dan telah diterima oleh jemaat dengan benar. Ya, tadi ada Eva katakan, juga Novi katakan tentang bahwa pengajaran katekisasi itu kan bukan hanya kognitif, tapi juga afektif. Artinya bukan hanya sebatas pada teori, tapi juga bagaimana jemaat itu melaksanakan iman itu, dan bukan hanya dalam waktu yang katekis saja selesai. Ya, katekisasi kan hanya salah satu pola atau metode gereja ya untuk satu tujuan khusus ya. Tapi pengajaran iman itu harus berlangsung terus. Nah, ini teman-teman sebenarnya di dalam materi yang disampaikan atau makalah yang disampaikan sudah menyebutkan itu ya. Seperti Eva tadi mengatakan dengan jelas ya, bahwa walaupun itu pendek tapi tidak berhenti sampai di situ. Itu akan terus ya, bimbingan itu akan terus dilakukan ya. Ada kurikulum yang dibuat, ya pasti kurikulumnya pasti akan berbeda ya dengan yang lain, lalu isi materinya apa gitu. Lalu kemudian akan ada bimbingan selanjutnya. Ini seperti ini ya. Jadi memang bermacam-macam ya, termasuk salah satu contoh ya di tentang konseling pernikahan, jadi katekisasi untuk calon pengantin ya. Itu juga macam-macam. Ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, apakah yang pendek itu pasti yang panjang itu sudah pasti efektif? Ya belum tentu juga gitu ya. Jadi memang kalau saya sih aturan waktu itu memang harus dibuat, perlu dibuat ya. Aturan waktu ini sekian lama supaya kita ada patokan yang jelas dan materi yang disampaikan itu sesuai dengan kebutuhan gitu. Oh, jemaat itu membutuhkan ini. Makanya materi itu disusun berdasarkan waktu itu tentu disusun berdasarkan kurikulum. Ya, pasti gereja harus membuat dulu kurikulumnya. Apa sih yang mau disampaikan gitu. Nah, dari materi-materi ini setelah disusun baru bisa membuat waktu kan. Oh, kalau mau menyampaikan ini dibutuhkan waktu sekian. Gitu. Ini hanya bagian kecil saja dari pengajaran iman ya. untuk katekisasi ini ya. Dan selanjutnya tentu saja kita sudah belajar banyak ya bahwa pengajaran iman memang dilakukan kepada seluruh jemaat, tidak ada batas usia, dari anak
kecil, bayi, bahkan dari bayi ya sampai dia lanjut usia secara keseluruhan. Tapi dari kurikulum katekisasi ini kita bisa tahu apa sih prinsip-prinsip dasar dari iman yang harus diajarkan oleh jemaat. Itu. Dan kita harus belajar untuk membuat katekisasi ini jadi bukan hanya seremonial, ya seperti tadi yang menjadi pergumulan teman-teman. Ya tadi Novi juga mengatakan setelah baptis hilang, ya kan? Terus hilang, pokoknya sudah sah baptis, sudah begitu juga ketika CD. Sudah CD, sudah sah, sudah mendapat surat. Kalau di HKBP kan ada suratnya itu, sertifikat CD gitu. Sudah sah, habis itu nggak pernah lagi ke gereja gitu ya. Nah, itulah yang menjadi tugas kita dan tugas Anda nanti ya. Bagaimana pengajaran iman yang khususnya untuk katekisasi ini bukan berhenti hanya pada seremonial saja. Oh, hanya melaksanakan kurikulum, berhenti sampai di situ. Pokoknya saya sampaikan sudah selesai. Habis itu ya terserah. Tidak demikian. Kita masih punya tanggung jawab. Setelah jemaat itu dibaptis, what next? Apa selanjutnya? Kalau dia tidak datang ke gereja, ya harus dikunjungi. Ya, setuju ya teman-teman ya? Misalnya, loh ini kok nggak datang lagi ke gereja. Nah, itu tugas Anda. Harus, ya kan? Harus dikunjungi gitu. Ya, jadi memang kalau soal waktu tadi memang sangat tergantung ya dari gereja masing-masing. Mereka setiap gereja punya patokan dan punya kurikulum. Nah, seberapa panjang itu dilakukan memang sangat bergantung dari gereja masing-masing ya. Jadi saya berpendapat tidak ada yang benar, tidak ada yang salah dari hal waktu ya. Mau berapa panjang begitu, tapi yang paling penting adalah isi dari pengajarannya itu sampai dan dilakukan dan berjalan terus-menerus. Ya, bukan hanya berhenti sampai tadi dikatakan 12 kali, 16 kali pertemuan misalnya di GPI lalu setelah baptis selesai. Tidak. Tadi Eva sudah menyampaikan dengan jelas dan tegas akan ada bimbingan selanjutnya, ya. Dan proses ini berlangsung sampai kapan? Seumur hidup. Nah, ini yang paling penting. Nah, ini seringkali yang memang terhilang, terlupakan, ya. Jadi ada euforia atau kegembiraan. Wah, sudah dibaptis, sudah senang sekali. Habis itu lupa selanjutnya. Sudah di CD, ya kalau di HKBP kadang kalau sudah ada yang CD itu orang tua membuat acara tuh syukuran, mengundang keluarga gitu, kerabat untuk menyatakan syukur karena sudah di CD ya. Karena cukup untuk HKBP itu CD itu adalah momen yang sakral, yang sangat penting sekali ya. Yang dianggap orang tua sudah berhasil mengantarkan anak menuju kepada kedewasaan iman. Ya sampai kepada kedewasaan iman, menyatakan iman secara dewasa. Itu buat HKBP sangat sakral ya. Ya gitu. Jadi orang tua akan senang sekali ya. Tapi ada memang selanjutnya. Jadi walaupun dia katekisasi 1 tahun pun, dia tetap masih ada juga tanggung jawab selanjutnya. Apa selanjutnya gitu. Nah, jadi kalau soal waktu tadi kita sepakati ya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. semua kita masing-masing punya aturan sendiri, silakan. Tapi kita bisa belajar tadi ya, misalnya dari GKI atau HKBP. Ya ini kadang-kadang kelemahan dari gereja yang sangat administrasinya sangat baik dan kurikulumnya sangat lengkap. Kadang-kadang akhirnya terbatas hanya di kognitif, mengajarkan materi, oh udah paham. Tapi apakah itu dilakukan? Nah, ini kadang-kadang terlupakan ya, saking banyaknya materi udah kayak apa sekolah teologi kan. Banyak sekali harus ada ujian lagi kan. Kalau ada KPM itu ada ujian bersama orang tua gitu, ada diuji, ujiannya lisan gitu. Ada juga yang ujian tertulis, dibuat tugas-tugas, ada PR dibuat tugas tertulis begitu. Nah lalu ada ujian lisan gitu. Nah ini baik ya, itu baik memang, jadi mengajarkan anak untuk benar-benar belajar, karena nanti ada ujian, dia benar-benar belajar, benar-benar mengerti. Tapi memang ada kelemahannya ya, banyak yang dipelajari, kadang-kadang juga akhirnya hanya sebatas teori. Nah inilah kita bisa belajar dari gereja lain juga dari situ ya. Wah jangan sampai itu hanya sampai di teori. Nah kognitif tadi ya, lalu afektifnya apa gitu ya, pelaksanaannya bagaimana untuk
dalam kehidupan sehari-hari itu menyentuh enggak. Nah, itu jadi selalu koreksi ya. Tapi apa yang sudah baik ya, ada baiknya memang dengan waktu yang lama itu baik tadi seperti Novi katakan itu saya setuju juga, itu baik juga. Ya, itu gereja kami juga melakukan seperti itu kan. Jadi karena lama jadi lebih pengenalan antara apa pengajar dengan siswanya kan juga lebih baik ya. Lalu kami juga kemarin tuh membuat retreat juga. Retreat untuk peserta CD itu sebelum dia naik CD itu kami buat retreat gitu. Nah, di retreat itu semakin ya semacam apa ya kayak kesimpulan atau apa ya keakraban ya apa di situ ya. Ada pengajaran juga di situ ya waktu kita retreat itu ya. Punya tujuan juga gitu. Nah, ini apakah gereja lain juga harus ada retreat kan tidak juga ya, terserah ya metode masing-masing begitu ya. Nah, tapi intinya adalah tadi ya. Intinya adalah pengajaran itu sampai bukan hanya sampai di kognitif tapi sampai kepada afektif. Tuh. Nah, lalu mengenai batas waktunya itu juga perlu dipertimbangkan berdasarkan apakah materinya sudah cukup tersampaikan semua dasar-dasarnya. Ya, mau berapa lama kan tergantung dari kurikulum ya, tergantung berapa banyak materi gitu. Jadi dari gereja GBI pun mungkin juga bisa belajar dari yang lain ya. Kenapa Tio kok panjang-panjang ya? Kenapa materinya begini ya? Kalau waktunya panjang berarti materinya pasti lebih banyak. Nah, kan bisa mengkaji ulang, mengkaji lagi ya, mengkaji juga. Kenapa dia harus menyampaikan materi ini begitu ya? Kenapa kalau di gereja kami kok hanya ini seperti itu? Bisa ya saling belajar. Ya. Kemudian Anda bisa mempersiapkan diri Anda nanti ketika Anda memimpin gereja menjadi hamba Tuhan, Anda bisa mempersiapkan pengajaran yang paling tepat untuk jemaat gitu. Jadi tidak perlu lagi memandang, wah ini kemarin aku belajar dari GKI kayak gini ya. Nah, lalu yang gereja yang ada di gereja konservatif juga, kemarin GBI kok kayak gini ya gitu. Tapi kembali lagi kepada aturan dari gereja dan juga situasi dari jemaat. Gitu. Oke, baik. Waktu sudah habis ya, sudah 9.38. Berarti minggu depan kita akan dengar Jeffrey dan Prilly untuk presentasi ya. Oke, baik, cukup sampai di sini untuk hari ini. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, karena nanti waktunya Anda harus kuliah yang berikutnya lagi. Kalau ada pertanyaan lagi boleh disimpan, nanti kita bahas di minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang bukan hari libur kan ya, tanggal 27, jadi kita kelas di minggu yang akan datang. Baik, kita akhiri kelas kita. Saya minta siapa ya? Joy, boleh silakan berdoa. Ya, Bu. Ya. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu dan anugerah-Mu bagi kami, Tuhan. Saat ini kami sudah selesai melakukan kelas, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami sebagai mahasiswa, Engkau tambahkan ilmu-ilmu lagi kepada kami, Tuhan. Dan Engkau memberkati dosen kami yang sudah mengajar kami, Engkau memberkati kesehatannya, pergumulannya, dan pelayanannya, Tuhan. Saat ini kami akan mau melakukan aktivitas kami selanjutnya, kiranya Engkau sertai kami, tuntun kami agar tetap berada di jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, terima kasih untuk doanya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Amin.